Alhamdulillah, puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada siang hari ini, di hari ke-24 bulan Rabiul Awal yang mulia ini, kita ditakdirkan oleh Allah kembali berkumpul berjamaah, bersilaturahim, bermuajahah di langgar yang mulia ini. Mudah-mudahan belum lagi kita berdiri dari tempat ini, belum lagi kita pulihkan ke rumah kita, segala dosa dan kesalahan kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga sidin, sahabat-sahabat sidin, zuriat-zuriat keturunan sidin, dan para pengikut-pengikut sidin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Muhammad. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulidur Rasul rahimakumullah. Surga itu dimasuki oleh seseorang bukan karena amal salehnya, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi perlu kita garis bawahi bahwasanya kenikmatan surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu pintunya banyak, ada 8 pintu, ada 8 derajat kemuliaan orang ahli surga. Dan itu akan diraih dengan kualitas amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Tapi untuk masuk surga tidak ada jalan lain terkecuali birahmatillah, dengan rahmat Allah. Allah yang ciptakan rahmat, tapi yang bagi-bagi rahmat itu Rasulullah. Kalau Allah menjadikan surga, itu adalah rahmatnya kepada hambanya. Allah masukkan seseorang itu ke dalam surga karena rahmat Allah. Tapi kata Allah, yang memberi izin kalian untuk masuk ke dalam surga itu adalah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih disebutkan, tidak jauh kita buka dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh umat manusia, seluruh anak cucu Nabi Adam, dari Nabi Allah Adam sampai manusia yang terakhir hidup di alam semesta ini, mereka itu kelak nantinya dikumpulkan di padang mahsyar, dan mereka nanti akan bersab-sab. Semua penduduk ahli surga berjumlah 120 sab. Maka kata Rasulullah, 40 sab akan dibagi-bagi dari umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa. Mereka berjumlah 40 sab kata Rasulullah. Tapi umatku kata Rasulullah berjumlah 80 sab. Umatku yang terbanyak memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Umat Nabi Adam masuk surga bisyafaati Rasulullah. Rasulullah memberikan hak prerogatif, hai Nabi Adam, hai Nabi Musa, hai Nabi Nuh, selamatkan umat kalian atas jaminanku. Rasulullah memberi jaminan kepada para nabinya untuk memberi syafaat kepada umatnya, tetapi hakikatnya itu adalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Rasulullah, ketika umatku yang cinta akan aku, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Cukup satu ini yang kita tancapkan di dalam hati kita. Tumbuhkan rasa cinta, tumbuhkan rasa sayang kepada Rasulullah melebihi diri kita sendiri. Karena kata Nabi, karena ma'i fil jannah, maka aku kelak nantinya di akhirat akan besertainya. Maka ini sangat penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam hati kita. Tumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah, kepada anak-anak kita, generasi-generasi kita. Jangan sampai anak kita mengidolakan seseorang melebihi daripada mengidolakan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai mulutnya lebih banyak memuji makhluk ketimbang memuji Rasulullah SAW. Jangan sampai mulut anak-anak kita lebih memuji mainan-mainannya ketimbang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmahnya kita memperingati Maulid Nabi. Amun kada kawak tadi saban detik, saban saat, saban waktu, saban hari barang. Kada kawa juga seminggu sekali barang. Kada kawa juga sebulan sekali barang. Kada kawa juga iya tadi setahun sekali barang. Asal ada pernah duduk di satu majelis, nang mana di majelis itu
membaca maulid Nabi, mengesahkan sejarah hidup Nabi agar tumbuh kecintaan kepada Nabi. Maka orang yang duduk itu disebut orang-orang yang duduk di kebun surganya Allah. Nabi pernah bersabda, ijamaru min riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat di satu kebun surga yang ada di dunia, farta'u, mandakan, dudukan, baganaan di situ, berami-rami ikam di situ, bersenang-senang, ujar Nabi, ikam di kebun surga yang ada di dunia. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kebun surga di dunia? Ujar Rasulullah, ada buntu. Apa itu? Majalisul zikir wa majalisul ilmi. Majelis zikir dan majelis ilmu. Ada yang membahas itu guru majelis zikir, bukan majelis salawat. Anda kada tahu tentang makna salawat. Salawat itu adalah berzikir kepada Allah, berzikir kepada Rasulullah. Bahkan Allah sudah berfirman kepada Muhammad, ya Muhammad, man zakaraka faqad zakarani. Siapa yang mengingat akan engkau Muhammad, siapa yang menyebut akan engkau wahai Muhammad, sama dia dengan menyebut aku. Begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, sehingga nama Rasulullah disebut oleh seseorang sama dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi kita bergelar Habibullah, Habibi Muhammad, Muhammad, Muhammad khairil mursalin. Kenapa Nabi Muhammad sebagai habibi kita, sebagai kekasih hati kita? Habib itu bahasa Arab, bahasa kita kekasih nang kada terpisah kemana aja. Itu arti Habib. Kalau Khalil itu kawan dekat, makanya Nabi Ibrahim disebut Khalilullah. Dekat dengan Allah, tapi bisa berantara masih dengan Allah. Nabi Musa bergelar Kalimullah, Nabi Isa bergelar Ruhullah, Nabi Adam bergelar Safiullah, Nabi Adam dijuluki Khalifatullah. Kenapa disebut Khalifatullah? Dikarenakan Nabi Adam mengandung nur Nabi Muhammad SAW menjadi khalifah Allah di permukaan bumi. Nanti kita akan cerita sedikit. Ujar guru Bahari, amun ikam tu sidin kawa memaulitakan Nabi saban hari, saban saat, saban detik, saban waktu. Nah, nang itu tuh sidin ikam nang mengalami surur. Makanya orang yang membaca Maulid Habsyi itu akan bisa tertangis. Dikarenakan apa? Ya la qalbin, ya la qalbin sururuhu kan tawala bi habibin, bi habibin amal ana manawala. Ya la qalbin surur, wahai hati nang senantiasa gembira, gembira, senang, senang, senang. Kenapa senangnya? Karena Rasulullah maulid setiap saat lawan sidin. Kayak apa Rasulullah maulid setiap saat? Jalannya kada lain daripada mengganang mengingat Rasulullah. Kayak ini makan Rasulullah, kayak ini berjalan Rasulullah, kayak ini melihat Rasulullah, kayak ini berpandir Rasulullah, kayak ini duduk Rasulullah, kayak ini guring Rasulullah, kayak ini buang hajat Rasulullah, kayak ini berbaju Rasulullah, kayak ini bersalawat Rasulullah, kayak ini bertapih Rasulullah, kayak ini, kayak ini, kayak ini Rasulullah. Berpisah lepian lawan Rasul. Ini ujar guru Bahari, nangaran kada berpisah lawan Rasulullah itu ikam mahudurkan Rasulullah di dalam segala aktivitas kehidupan ikam. Ngapa ya? Berpenderkah, mendengarkah, melihatkah, sampai hidup ikam tuh terasa kayak ini hidupnya Rasulullah. Berarti aku nih apa? Aku nih mati, aku nih mayat. Makanya ujar Abu Bakar Siddiq, makanya Abu Bakar Siddiq itu panambayan sahabat Nabi lalakian yang pertama masuk surga. Umat Nabi Muhammad panambayan lalakian masuk surga Abu Bakar. Yang kedua adalah Siti Khadijah. Tentu mereka ini punya kemuliaan khusus di sisi Allah. Kenapa? Pamandiran sidin itu kada lain hingga Rasulullah. Siti Khadijah, ujar Siti Khadijah, wahai Rasulullah, dimanapun ulun berada, di situ pangpian ada. Ini Khadijah.
Ujar Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, anta ma'ana, pian beserta ulun wahai Rasulullah, walau fi baitil hala, walaupun ulun berada di dalam kamar mandi, walaupun ulun berada di dalam WC, tatap Rasulullah ulun beserta pian, ulun lawan pian. Ini orang karam lawan Rasulullah ngarannya. Lalu ujar Rasulullah, wahai sahabatku sekalian, in aradta ayyan zura maitan yamshi fil ardi, mun ikam hendak melihat seorang mayat, orang mati nang berjalan di atas bumi, mun ikam hendak melihat tuh Abu Bakar tuh ya Nabi, orangnya hidup tapi dibedakan Nabi mati. Di hati ujar Rasulullah Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar tuh kada merasa hidup? Inya merasa hidup barakat Rasulullah kayak itu. Ada kita merasa hidup, enggak jual nang hidup, enggak jual nang sembahyang, enggak jual nang mengaji, enggak jual nang baca selawat, enggak jual nang berzikir, enggak jual nang bersedekah. Ayo, mana Rasulullah ke mana? Tak ke mana si Den? Nah di sini anunya kita nih, makanya orang-orang sufi, orang-orang yang senantiasa mensucikan hati mereka, suhud hati mereka, kada lain Rasulullah. Mata silakan melihat, mata sedamakan diri. Bepandiran lawan kawan, aku baikam, kada apa-apa. Ente baana kada apa-apa, tapi di hati sadar ini barakat Rasulullah, ini rahmat Rasulullah, itu orang nang menghidupakan Rasulullah setiap saat ngarannya. Umat ulun gurai lain wali, siapa nang memadahkan ikam wali? Nang harus kau itu pak wali itu kau diukur kah? Layak lamul wali ilal wali. Kadang mengatakan seorang wali itu kecuali dia itu wali. Kayak itu kah? Kada, tidaklah seorang wali itu dikenali dan tidaklah nang mengenali wali itu terkecuali dia jadi wali juga. Maksudnya apa? Mun orang tuh tahu di wali, napa gawian wali mau empati tuh inya kada tahu wali aja wali sidin tuh aja. Kita nih lain wala aja. Ada saikung kita nih waluh aja. Nah, amunnya tahu orang tuh wali, maka mau empati gawian wali. Almar'u alaman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan beserta orang yang ia cintai. Kalau ia cinta lawan wali, tentu mah umpati akan gawian wali, maka dia akan masuk golongan wali. Ini makna daripada kalimat la ya'lamul wali illal wali. Di dalam pandangan zuhud orang sufi, orang hakikat, golongan-golongan khususiyah, bujur sidin tu wali, tahu si anu tu wali, nah si anu tu wali tu ada orang khususiyah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kada abdal aja kisahnya mengada mengisahkan Nabi, siapa nang Nabi kita cintai, nang kita tapi sayangi ini lah. Sebelum itu dulu tuh kita kada salah kada salah mengetahui atau mengenali awal suatu makhluk nang pertama dijadikan oleh Allah sebelum sesuatu diulah. Caka itu kada penting lah, ulun berkisahna. Caka itu kada penting lah. Al-Habib Abu Habib Ali lah, sahibul maulid, pengarang kitab Simtud Durar Maulid Al-Habsyi. Caka tidak lah Said Al-Barjanji lah, pengarang kitab Maulid Al-Barjanji, Maulid Ad-Dibai, Maulid Al-Azabi, Qasidatul Burdahi lah, itu kada ditulis tentang kemuliaan Rasulullah, kada ditulis akan awal kejadian. Di sini ditulis, di dalam rawi ini disebutkan ketika seorang yang sangat cerdas dan pintar dari kalangan para sahabat, jenius orangnya, ahli falak, ahli aljabar, matematika. Pokoknya orang ini pintar benar. Siapa? Sahabat Nabi bernama Sayyidina Jabir. Jabir ini orangnya kritis bahasa kita, tapi kritisnya untuk tahu, bukan kritis untuk menyombongkan diri, kada, kritis untuk tahu. Sayyidina Jabir bertakun lawan Nabi. Ujar Sayyidina Jabir, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi abah umma ulun, nah wahai Rasulullah, ulun hendak tahu benar, hendak mengetahui tentang sesuatu kejadian, awal kejadian, belum ada lagi suatu ciptaan.
Tidak ada Tuhan menciptakan sesuatu, hanya ini dulu nang panambayan awalnya pertamanya. Wahai Rasulullah, apa itu ciptaan Tuhan yang pertama? Belum ada yang lain. Lalu ujar Rasulullah, langsung aja Rasulullah memadahkan, ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu sebelum sesuatu itu dicipta oleh Allah. Nang lain-lain sesuatu belum lagi dicipta oleh Allah. Itu adalah nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di lain riwayat, wa anta minhu, ikam pun Jabirai dari itu juga. Ini bahasa isyarat. Kalau Sayyidina Jabir dari itu, ikam bang dari nang apa? Kan kayak itu tah. Sayyidina Jabir manusia kah, hantu kah? Manusia. Kalau sidin manusia dipadahkan Nabi, wa anta minhu, ikam pun dari itu juga, berarti kita pun dari. Nah kayak itu. Kayak itu mestinya suhud hati kita nih. Bukti nang real udah lah, faktual, jelas. Apa nang diajarkan oleh abah guru kita sakumpul sebelum akhir kewafatan beliau, diulang-ulang sidin di pengajian babinian, di pengajian lelakian, agar murid ini ambil, ujar sidin, ini mutiara nang sangat mahal, ini mutiara keselamatan dunia akhirat. Sebelum aku bulik, ujar sidin, lawan Tuhan pikirakan buhan ikam, ambil. Kayak apa maksud ambil? Imam ambil tuh diandak di awak, merasa diri bahagian daripada itu juga. Makanya Allah ti memberi rahmat di kita karena ada nur kekasihnya di awak kita. Mun kadada jah dihirani Tuhan kita ini. Tapi kita tetap menganggap kita ini bisa mengenal Tuhan tanpa Nabi. Kada perlu bermaulidan, kada perlu bertawasulan, kada perlu berziarahan, kada perlu bertahlilan, kada perlu bayasinan, bid'ah, syirik, kafir. Kenapa bisa nangka itu bapender? Memangnya ikam pemilik surga? Minyak ikam yang bisa memponis orang itu kafir atau muslim? Ujar Nabi, siapa yang mengkafirkan saudaranya, maka dia terlebih dahulu menjadi orang kafir. Siapa mensyirikkan saudaranya, dia terlebih dahulu menjadi orang syirik. Ada etika kita di dalam bepandir lawan saudara kita seiman. Kadang brobus bepandir, kadang sing tataan. Sekolah aja di atas langit aja sekolah. Kalau di atas langit sekolahnya tuh berpesawat dulu.